pada surat ini, surat An-Nisa, surat yang keempat. Pada pertemuan sore hari ini kita masuk pada ayat 81 sampai 85. 81 sampai 85. Karena Ustadz Wahyudin belum masuk, kita mulai apa ya? Karena Ustadz Syafi'i biasanya di kantor kalau sore hari. Afwan Ustaz, Ana di rumah. Di rumah. Oh, Anda di rumah, alhamdulillah. Ini hari terakhir Ana. Alhamdulillah. Hari terakhir. Cuti. Ya, cuti sakit Ustaz. Oh ya baik. Ya sehat, ya sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena alhamdulillah Ustadz Syafi'i Saleh masih di rumah, maka oleh sebab itulah kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membacakan suci Al-Quran. InsyaAllah pahala kita semuanya mendengarkan beliau membaca Al-Quran akan berlipat-lipat karena ini adalah bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Amin, amin, amin. Surat 4 ayat 81 sampai 85. Kepada Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي يقول بيت طائفة منهم غير الذي تقول طائفة الله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. Rid anhum, gambarnya belum ini. فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير
الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وإذا جاءهم أمر أمر من من الأمن أو الأمن أو الخوف الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلمه الذين الذين يستنبطونه يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ولولا فضل الله عليكم عليكم ورحمته ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله المؤمنين الذين الذين كفروا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على شيء شيء مقيتا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل اللهم صل على على محمد وآل اللهم محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita semuanya mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira wa jazakumullah khairal jazak kepada Ustazina Ustaz Syafi'i Saleh yang telah membawakan, mengantarkan dan memandu kita membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat tadi seperti tadi bunyi ayat menjadi syafaat bagi beliau karena beliau juga mensyafaati kita dengan syafaat yang baik. Amin. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap dan berdoa semoga kita semuanya yang tadi ikut membaca Al-Quran, Allah SWT terima puasa kita dan menjadikan puasa ini sebagai bagian daripada caranya Allah SWT mendekatkan kita kepadanya, dan nanti di akhir puasa Allah mengembalikan kita kepada fitrah masing-masing. Kita teruskan surat An-Nisa kita. An-Nisa artinya perempuan-perempuan, nomor urutnya dalam Al-Quran adalah nomor urut 4. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayat 176 ayat. Dan terakhir kita baca atau tadabburi sampai ayat 80 yang berbicara tentang pentingnya ketaatan. Jadi di dalam surat An-Nisa ini beberapa ayat berturut-turut itu berbicara tentang pentingnya ketaatan. Dan di dalam surat An-Nisa ini jelas juga disebutkan ketaatan itu tidak hanya berhenti pada Rasulullah, tapi juga kepada ulil amri minkum, ulul amri di antara kita. Ayat 80 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka hakikatnya taat kepada Allah. Jadi ini adalah pakemnya. Jadi ketaatan kita kepada Rasulullah, hakikatnya ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kita teruskan sebelumnya, berarti ketaatan kita kepada ulul amri di antara kita yang telah dipilih adalah sama dengan ketaatan kepada Rasul. Dan ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Di surat Al-Imran ayat 31 dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibukumullah. Katakanlah Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka harus ikut kepadaku. Wa may tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan siapa yang berpaling, maksudnya berpaling tidak mengikuti ini, ya maka Rasulullah nanti di akhirat tidak akan menjadi pemelihara, tidak akan beri syafaat. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah berbicara tentang berbisik ataukah membuat aturan, membuat perencana di belakang Rasulullah. Wa yaquluna ta'atun, karena sedemikian banyaknya kata taat di dalam Islam, terutama di dalam surat An-Nisa ini,
Maka mereka yang tidak setuju dengan Rasulullah pun mereka mengatakan wa yaquluna ta'atun. Mereka mengatakan ya kami taat. Artinya mereka juga menekankan pentingnya kata taat di sini, wa yaquluna ta'atun. Jadi mereka juga menekankan pentingnya kata taat ya. Wa yaquluna ta'atun. Tetapi fa idza barazu min indik, apabila mereka bubar dari sekitar kamu, mereka telah pergi. Jadi apabila mereka sudah bubar, sudah pergi dari sekitar kamu Muhammad, kaknya Nabi Muhammad kita. Bayatan itu melewati malam hari. Ya. Jadi bayatan itu adalah melewati malam hari. Ya. Makanya biasanya kalau ada acara bermalam namanya mabit. Ya. Bayatat ta'ifatun, sekelompok. Ta'ifatun, sekelompok minhum dari mereka. Ghairalladzi taqulu. Tiba-tiba membuat persepakatan ataukah melakukan sesuatu yang bukan taqulu, ya. Yang bukan dikatakan. Jadi tidak seperti yang dikatakan. Jadi ghairalladzi taqulu. Taqulu ini kembali kepada ta'ifatun. Bukan seperti yang dia katakan, tidak seperti pengakuannya tadi. Kalau tadi di atas kan mengatakan ta'ifatun. Apa namanya? Ta'atun. Mereka mengatakan taat, kami taat. Tetapi begitu mereka pergi, meninggalkan Rasulullah, maka mereka mengamalkan apa yang tidak dikatakannya tadi. Bukan taat yang dilakukannya, tetapi maksiat kepada Rasul. Jadi ini mirip dengan ayat-ayat yang lain, seperti contohnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan amanah, kami pun beriman. Tapi apabila mereka keluar, meninggalkan orang beriman, kembali berkumpul dengan teman-teman mereka yang disebut dengan syayatinihim, maka qalu, mereka berkata, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami tetap bersama kalian, kami tadi berkumpul dengan Muhammad dan sahabatnya hanya untuk memperolok-olokkan saja. Nah, jadi sama dengan ini. Kalau berjumpa dengan Nabi, mereka mengatakan kami ikut taat. Tapi apabila mereka, jadi ini kasusnya di Madinah. Jadi kalau mereka berkumpul dengan Nabi, mereka mengatakan beriman. Beriman dalam pengertian menerima Nabi, menerima juga piagam Jakarta, piagam Madinah. Tetapi begitu mereka kembali kepada kelompok mereka, berkumpul bersama Ta'ifatun, satu kelompok, maka mereka pun mengatakan gairah yang bukan alladzi taqulu, yang bukan mereka katakan. Wallahu yaktubu ma yubayitun. Mereka lupa bahwa Allah itu Maha mengetahui, sehingga dikatakan wallahu yaktubu. Allah itu mencatat, yaktubu itu mencatat. Jadi Allah mencatat ma yubayitun, apa yang mereka katakan di malam hari itu. Ya. Kata-kata yubayitun di sini diartikan memutuskan, ya maksudnya diputuskan pada malam hari, karena bayitun ini sama dengan bayyata. Jadi apa mereka katakan di malam hari itu. Di malam hari artinya ketika mereka berkumpul, karena di malam hari pada saat itu tentu gelap, ingat pada saat itu belum ada listrik, maka salah satu waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad, bersepakat untuk meruntuhkan Nabi Muhammad dan negara Madinah yang baru dibangunnya adalah dengan berkumpul di malam hari. Jadi fa'arid anhum. Tetapi ayat ini mengatakan berkaitan dengan ini kan Nabi tahu semuanya. Jadi semua yang mereka katakan itu sampai kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi kan berhubungan langsung dengan Allah, dan Allah lah yang tadi melalui malaikatnya mencatat ini. Sehingga kemudian semua kata-kata mereka tanpa kurang sedikit pun sampai kepada Nabi. Tetapi walaupun Nabi mengetahui secara persis apa yang mereka katakan di belakang Nabi, tapi Allah tidak memberikan izin atau memberikan perintah kepada Nabi untuk melakukan hukuman kepada mereka. Cuma saja jangan terpengaruh dengan apa yang mereka katakan. Fa'arid nggak usah pikirkan mereka. Nabi disuruh tetap harus konsisten membina umat, membangun masyarakat Madinah yang baru dibentuknya.
Tidak perlu terpengaruh. Kalau sedikit-sedikit ada oposisi, terpengaruh lagi. Ada yang macam-macam, terpengaruh lagi. Akhirnya nanti Nabi tidak konsentrasi di dalam membangun negaranya. Maka dikatakan fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Jadi fa'arid anhum, ya, berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila, karena cukuplah Allah sebagai wakil. Jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, ini sebetulnya tentu masalah yang serius. Karena kan ini artinya ada pihak tertentu, kelompok tertentu yang ingin membuat makar terhadap Nabi dan Madinah pada saat itu. Tetapi karena Nabi sudah tahu, ya tidak perlu terpengaruh dengan upaya mereka. Karena kalau Nabi terpengaruh, lalu kemudian melakukan penindakan, akan memperbesar kelompok itu. Kalau kelompok itu dibiarkan, nanti akan mati dengan sendirinya. Yang harus dilakukan adalah, setelah mengetahui ini, serahkan kepada Allah. Tawakkallah kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Karena cukuplah Allah yang menjadi wakil. Jadi kalau orang beriman itu andalannya adalah Allah sebagai wakil. Kalau kita belum menjadikan Allah sebagai andalan kita sebagai wakil, maka kita tentu akan rapuh, gampang runtuh, gampang sekali menjadi terpengaruh oleh mereka. Dan ketika kita terpengaruh oleh mereka, berarti kita masuk kepada narasi mereka. Seperti yang kita sering sampaikan di Tadabbur, begitu kita terpengaruh berarti kita menari, kita berdansa atas musik yang mereka nyalakan. Mereka memutar musik, kita yang berdansa. Artinya kita masuk dalam narasi mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan terperangkap, jangan terjebak ke dalam narasi yang mereka bangun. Tetaplah menjalankan narasi Anda sendiri. Wahai Muhammad, lakukanlah agenda-agenda yang telah diberikan kepada kamu di dalam kitab suci Al-Quran. Seperti itu. Jadi bukan terperangkap. Dan ini yang terjadi pada kita umat Islam sekarang. Jangan sampai kita terperangkap masuk dalam narasi yang dibangun oleh mereka yang punya rencana buruk dan jangka panjang terhadap Islam ini. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian seperti kasus Palestina, ya mereka mengatakan ini bukan kasus agama dalam pengertian jangan pakai argumentasi agama. Apa sebabnya? Karena mereka sendiri diam-diam menggunakan agama. Mereka menggunakan Yahudi ortodoksi yang pro mereka untuk diradikalisasi, untuk kemudian dibenturkan dengan orang-orang di Palestina. Kemudian orang Palestina nanti kemudian tidak tahan dengan kondisi itu, lalu kemudian mereka pindah meninggalkan tanahnya. Karena setiap terjadi benturan datang polisi mereka, tentara mereka yang disalahkan orang Palestina. Dan sejak dari dulu, karena pada saat pertama kali digagas negara Palestina, negara Israel, kan belum ada di sana. Tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang mau pindah ke Palestina. Tetapi ketika kemudian narasinya diubah menjadi narasi agama, bahwa Israel itu adalah yang ada di Palestina, Palestina ini adalah seharusnya negara Israel yang dijanjikan Tuhan. Nah, sudah mulai banyak terpengaruh. Jadi digunakanlah orang-orang Yahudi radikal, orang-orang Yahudi ekstrim, yang kemudian dibenturkan dengan orang-orang Palestina. Setelah berbenturan, datanglah orang-orang bersenjata dari Israel itu. Akhirnya kemudian lama-kelamaan, tanah-tanah Palestina diambil sedikit demi sedikit, dan seperti sekarang tinggal tersisa sedikit sekali saja. Tinggal secuil saja tanah Palestina yang tersisa. Jadi jangan terpengaruh dengan narasi yang mereka bangun. Sama juga dengan perlawanan mukawamah sekarang di Timur Tengah. Ya tetap saja menjalankan agenda mereka, tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun berbagai macam manuver, pancingan-pancingan, tetapi Iran dengan berbagai macam kelompok-kelompok yang bersamanya tidak pernah terpengaruh oleh narasi mereka. Kita tidak ada waktu untuk membicarakannya secara jelas, bagaimana strategi yang ditempuh oleh Iran menghadapi mereka. Karena ini adalah perang jangka panjang. Intinya adalah jemaah sekalian, ini bukan perang besar pertama terjadi di Palestina. Dulu sudah pernah terjadi namanya Perang Salib I, Perang Salib II, Perang Salib III, dan ujung-ujungnya kemudian yang terjadi adalah
umat Islam kembali memperoleh tempat itu. Dan apa yang terjadi sekarang sebetulnya adalah pengulangan. Cuma tadi mereka tidak menginginkan umat Islam menggunakan narasi agama. Karena kalau menggunakan narasi agama, itu kan bisa menghidupkan kembali menghidupkan kembali semangat keberagamaan kolektif umat Islam, dan ini tidak menguntungkan posisi Israel dan Barat. Mereka yang menggunakan narasi itu untuk mengalahkan orang-orang Palestina. Jadi kita lihat Bapak bisa lihat kalau kita mengangkat video-video tentang Israel itu pasti mereka pakai peci-peci kecil di belakang. Itu kan agama sebetulnya bagi mereka, pakai tutup kepala yang kecil di belakang. Termasuk Netanyahu. Itu menunjukkan bahwa mereka menggunakan narasi agama untuk mengambil alih Palestina. Tetapi umat Islam dikatakan tidak boleh dibuat narasi. Ini bukan perang agama. Ini adalah perang antar kelompok saja. Luar biasa. Bahkan ini adalah terorisme. Dibangun seperti itu. Bahwa Hamas itu atau orang Palestina yang ingin mengambil tanahnya kembali, itu adalah teroris. Sekarang kita maju lagi pada ayat berikutnya. Makanya inilah pentingnya kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran, kitab suci. Ya. Karena kitab suci ini adalah merupakan pakem dari Allah SWT. Maka dikatakan di ayat 82 ini, dan ini sering kita angkat, dan ini yang menyebabkan kita sekarang berjumpa di sini. Ya, kita berjumpa di luar Ramadan 3 kali sepekan, hari Senin malam, hari Rabu malam, dan hari Jumat malam. Dan selama bulan Ramadan kita berjumpa 2 kali sehari, pagi dan petang. Untuk apa? Untuk yang ini. Ya. Untuk tadabbur. Karena ini adalah Al-Quran yang meminta. Allah berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran. Ini kan namanya gaya bahasa Al-Quran. Ini namanya bentuk. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini kan lebih dalam. Ya. Jadi kalau langsung katakan tadabburi Al-Quran, itu kan gaya bahasanya tidak luas. Ya. Tapi kalau dikatakan afala yatadabbarun Al-Quran, kita bisa memahami 2 hal. Pertama adalah bahwa umat Islam bermasalah karena tidak mentadabburi Al-Quran. Ya. Karena dikatakan kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Ya. Kalau dikatakan tadabburi Al-Quran, kan tidak bisa lantas kita mengatakan bahwa umat Islam tidak mentadabburi Al-Quran. Ya. Jadi hanya ingin mempertegas bahwa tadabbur Al-Quran itu perlu, wajib. Nah, tetapi dengan adanya kata afala, kenapa tidak? Ya. Menunjukkan bahwa umat Islam tidak mentadabburi Al-Quran. Satu. Yang kedua, dengan gaya bahasa ini kita bisa memahami bahwa tadabbur Al-Quran itu adalah wajib. Ya. Jadi tanda kita mengimani Al-Quran adalah mentadabburinya. Kan salah satu rukun iman adalah beriman kepada Al-Quran. Nah, apa tanda keberimanan? Tadabbur. Ya. Ulangi lagi, apa tanda keberimanan? Ya tadabbur. Dan tadabbur itu bukan hanya membaca satu ayat dicomot, di satu lain di ayat lain dicomot. Pertemuannya sekali seminggu, atau sekali sepekan, atau sekali sebulan. Tidak pernah runtut. Coba, karena kita tidak pernah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, runtut. Tartibi namanya, runtut. Sampai akhir, ya kita kan tidak pernah membangun di pikiran kita bangunan secara sempurna Al-Quran itu seperti apa. Sama contoh misalnya, kalau kita tidak belajar secara berkesinambungan dari SD, sekolah dasar, kemudian SMP, sekolah menengah pertama, kemudian SMA, sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi, kuliah, kan kita tidak bisa terbangun dalam pikiran kita secara sempurna apa misalnya disebut dengan biologi, kalau kita mengambil nanti jurusan biologi. Apa yang disebut dengan teknik mesin, kalau kita mengambil teknik mesin. Apa yang disebut dengan sosiologi, kalau kita mengambil sosiologi. Nah, jangan demikian kita hanya bisa membangun secara utuh itu pengetahuan di pikiran kita kalau kita ikut dari awal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun di pikiran kita Al-Quran itu seperti apa kalau kita tidak pernah mentadaburinya dari ayat 1 surat Al-Fatihah terus-menerus berkesinambungan sampai ayat terakhir surat An-Nas. Kita tidak pernah membangun di pikiran kita dan tidak pernah membangun relasi hubungan antara satu ayat dengan ayat lain. Tadabbur itu beda dengan membaca. Kalau membaca tadi runtut saja, jadi runtut saja, kita jarang melakukannya. Apalagi tadabbur. Kalau sudah tadabbur, membaca secara runtut dan menghubungkan satu ayat dengan ayat-ayat yang lain.
sehingga terbentuk satu pengertian yang utuh tentang topik atau tema yang dibicarakan. Seperti contohnya Al-Quran, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran di tempat lain disebut dengan matani, dibaca berulang-ulang. Jadi harus dibaca berulang-ulang sambil ditadabburi, baru kita bisa mengambil manfaat dan makna daripada di dalam isi Al-Quran. Seorang ahli tafsir besar abad ini, namanya Allamah Tabatabai. Kita semuanya mengenalnya dengan tafsirnya sangat besar. Tafsir ini tafsir yang dianggap paling bagus. Kenapa? Karena selain membicarakan tentang riwayat atau hadis, tentang pendapatnya sendiri, dan juga tentang filsafat. Jadi di dalamnya ada pendekatan filsafat. Bahsul falsafi namanya, ada pembahasan filsafatnya. Jadi tidak pernah kita dengarkan ada tafsir, ada bahsul falsafinya, pembahasan filsafatnya. Tapi kitab Tabatabai ini ada. Tabatabai kita tahu persis bahwa dia berdua boleh dikata selevel dengan Imam Khomeini pada saat itu. Bedanya ialah kalau Imam Khomeini adalah lanjut memperdalam masalah-masalah fikih sehingga kemudian mencapai gelar marja, sedangkan Tabatabai menyimpang setelah mencapai tahap mujtahid, memperdalam filsafat dan irfan. Tetapi dua-duanya dianggap memiliki kualifikasi yang sama. Ya. Dan dua-duanya lah yang melahirkan ulama yang merupakan arsitek revolusi Islam Iran. Seperti Tabatabai. Tabatabai ini adalah orang dekat, Mutahari orang dekat dengan dua-duanya. Dekat dengan Imam Khomeini, dekat dengan Tabatabai. Tetapi Allamah Tabatabai sendiri yang sudah sedemikian lama, berpuluh-puluh tahun menggeluti Al-Quran, bahkan menulis tafsir Al-Quran, berkata bahwa setiap saya membaca Al-Quran, setiap itu juga pasti saya mendapatkan pengertian dan ilmu baru dari ayat yang saya baca. Luar biasa. Jadi setiap saya membaca Al-Quran, kata Tabatabai, setiap itu pula saya mendapatkan pemahaman baru tentang ayat yang saya baca. Nah makanya ayat ini bertanya kepada kita, afala yatadabbarun Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata afala yahfazuna. Perlukah kita menghafal? Perlu, tetapi tidak sepenting mentadabburi. Ya. Apa sebabnya? Minimal yang kita hafal ayat-ayat yang kita baca kalau kita salat. Ya, karena kalau kita salat kan harus menghafal. Tentu bagus kalau kita menghafal ayat 1 sampai terakhir. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan teknologi sekarang kita sudah tertolong dengan sistem komputerisasi daripada Al-Quran yang sudah dikomputerize ini. Apa sebabnya? Gampang sekali mencari kata dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu kita mencari penghafal. Cukup kita menulis saja, cari kata apa misalnya. Maka semuanya akan keluar. Sehingga kita terbantu. Jadi walaupun kita tidak hafal Al-Quran 30 juz, tetapi kita bisa mengetahui kata-kata tertentu itu posisinya di mana. Katakan misalnya ini tadabbur misalnya. Kita tinggal tulis saja di sini misalnya. Ya. Kita tinggal tulis di sini ini search-nya. Jadi ini ada Al-Quran, jemaah sekalian, ini Al-Quran Bapak sekalian lihat. Ya ini kita pencet ini kan tanda cari ini, tanda search ini. Kita pencet ini. Ya. Nah keluarlah seperti ini. Kita tinggal tulis di sini. Ya tadabbaru, kalau persis sama, pakai ya tadabbaru, ya tadabbaru. Nah, maka kita menemukan kata ya tadabbaru ada di dua tempat, surat An-Nisa tadi yang kita baca 82 dan ada di surat Muhammad surat 47 ayat 24 ini ada. Kalau persis ya tadabbaru. Ya, kalau kita hilangkan ya-nya menjadi tadabbur akan bertambah satu lagi misalnya. Ya. Nah, ataukah ini dia. Nah, dia akan lebih banyak lagi. Kalau kita kembalikan kepada kata dasarnya. Ya. Jadi dengan demikian, jemaah sekalian, ini kita akan menemukan cara yang paling gampang untuk menemukan itu. Jadi kalau misalnya kita mencari afala yatadabbarun Al-Quran, dan kemudian menemukan ayat yang mirip dengan ini, maka kita menemukannya di dalam surat Muhammad. Surat Muhammad. Surat Muhammad ini surat 47, tadi ayat 24 ini. Sama nih, afala yatadabbarun Al-Quran. Sama persis. Ya ini, afala yatadabbarun Al-Quran. Bedanya adalah ekornya di belakang, kelanjutannya. Kalau di sini mengatakan afala yatadabbarun Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian,
ayat ini 82 terletak di tengah-tengah ayat pentingnya ketaatan tadi. Pentingnya ketaatan. Sampai begitu pentingnya ketaatan, orang-orang munafik pun yang diam-diam menentang Nabi di Madinah pun menggunakan kata-kata ta'ah. Ya. Dan kepada mereka itulah yang sebetulnya secara lahiriah mengaku Islam, tetapi diam-diam sebetulnya berbuat bertentangan dengan apa yang Rasulullah lakukan. Terutama pertanyaan ini muncul. Artinya bahwa penyimpangan dari Islam terjadi karena tidak adanya tadabbur. Maka Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Seandainya Al-Quran itu, seandainya dia, karena ini adalah dia Al-Quran itu, ini Al-Quran. Min indi dari sisi, ghairi bukan, Allah. Jadi seandainya Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, artinya karangan Nabi Muhammad saja, atau karangan manusia, la wajadu, pasti, ini menggunakan lam taukid di sini. La wajadu. Pasti wajadu mereka menemukan, mendapati. Fihi di dalam Al-Quran itu, hi-nya ini adalah kembali kepada Al-Quran. La wajadu, niscaya mereka menemukan fihi di dalam Al-Quran itu, ikhtilaf, pertentangan, katsira yang banyak. Terjadi kontradiksi. Terjadi pertentangan antara satu ayat dengan ayat lain di surat yang berbeda, bisa terjadi pertentangan. Tetapi pernyataan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak terjadi kontradiksi. Jadi kalau kita merasakan ada pertentangan, itu pasti pemahaman kita yang keliru. Karena ini jaminan antara satu ayat dengan ayat lain, walaupun suratnya berbeda, tidak mungkin terjadi ikhtilaf, apalagi banyak, tidak mungkin. Kenapa? Karena sumbernya sama, Allah. Jadi bagaimana mungkin terjadi ikhtilaf? Ini pertanyaan. Sementara sumbernya adalah ini Allah. Ya. Allah itu kan cuma satu, zatnya satu, dan dia adalah maha sempurna pengetahuannya. Ya namanya maha sempurna tidak mungkin terjadi kontradiksi pengetahuan dirinya. Maka Al-Quran mengatakan, kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi seakan-akan Allah mengatakan bahwa bukankah yang dicari oleh manusia dalam seluruh cabang pengetahuannya adalah kebenaran. Dan tanda kebenaran itu adalah ketika unsur-unsur yang membangun kebenaran itu tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam ilmu filsafat Yunani dikatakan, dalam satu pernyataan tidak boleh terjadi kontradiksi. Bahkan terma-termanya tidak boleh berkontradiksi. Namanya tidak boleh terjadi contradictio interminis, itu bahasa Yunaninya. Tidak boleh terjadi contradictio interminis. Tidak boleh terjadi kontradiksi dalam terma-terma, dalam diksi-diksi dan kata-kata yang digunakannya. Karena kalau sudah terjadi kontradiksi, ya bangunan kalimat itu, bangunan pernyataan itu otomatis tidak bisa dikatakan benar. Nah, Allah mengatakan kenapa manusia orang beriman tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi inilah problem kita sekarang ini. Jadi kekurangan kita dalam beragama adalah karena kita tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Seandainya Al-Quran bukan dari Allah, pasti manusia menemukan. Manusia siapa? Termasuk para ahli. Kalau kita awam boleh jadi susah. Tapi para ahli, para ilmuwan, mereka tidak pernah menemukan di dalam Al-Quran kontradiksi, apalagi kebenaran suatu realita alam semesta yang bisa dikeberatan. Tidak mereka temukan. Semua temuan-temuan ilmu pengetahuan modern selama itu telah menjadi teori, maka tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebaliknya kalau di sini tadi, afala yatadabbaruna Al-Quran? Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini apa? Kenapa mereka tidak? Baru muncul atau. Nah, kira-kira gini. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Harusnya mereka mentadabburi Al-Quran. Kecuali, nah kira-kira gitulah atau jangan-jangan kalbu mereka akfaluha, ada kuncinya. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, hanya kemungkinannya adalah kalbunya tertutup. Ini bukan saya, Pak Bu sekalian yang bilang, tapi Allah mengatakan. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Kenapa tidak mereka mentadabburi Al-Quran? Kalau mereka tidak mentadabburi Al-Quran, sementara Al-Quran itu adalah mujizat sepanjang masa, mujizatnya mujizat para nabi adalah berpuncak pada Al-Quran. Kita mengenal mujizat Nabi Musa melalui Al-Quran,
kita mengenal mujizat Nabi Ibrahim melalui Al-Quran, kita mengenal mujizat Nabi Isa melalui Al-Quran dan nabi-nabi yang lain, dan mujizat-mujizat itu sudah tidak kita temukan sekarang, tetapi Al-Quran sebagai mujizat masih bisa kita baca sampai sekarang, dan para ilmuwan bisa berkumpul untuk menunjukkan di mana kekurangan Al-Quran, dan mereka tidak mampu. Bahkan Al-Quran sendiri bertanya di dalam surat Al-Baqarah, mengatakan bahwa kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka cobalah buat Al-Quran tandingan. Ini Al-Quran bilang begitu. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. In kuntum fi raibin, jika kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka fa'tu bi suratin, buatlah satu surat min misli yang serupa dengan Al-Quran, walaupun hanya satu surat. Fa'tu bi suratin, satu surat saja. Suratnya tidak usah panjang seperti Al-Baqarah, pendek saja seperti Qul huwallahu ahad. Bahkan Allah katakan fad'u syuhada'akum, panggillah ahli-ahli kalian. Panggillah expert kalian. Panggillah pakar-pakar kalian. Panggillah peneliti-peneliti kalian. Dan tidak akan sanggup. Kecuali kebenaran akan lepas daripada kontradiksinya apabila kebenaran itu datang dari Allah. Maka mereka Allah mengatakan di sini, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Hanya kemungkinannya kalau orang tidak ikut mentadabburi Al-Quran, berarti kalbunya tertutup, terkunci oleh kegiatannya, kesibukannya, terkunci oleh opini-opini liarnya, terkunci oleh imajinasi tak terkendalinya, terkunci oleh hayalan-hayalannya yang tak berujung. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa terutama orang beriman tidak mentadabburi Al-Quran? Atau dia dalam kalbu mereka ada tutup, ada kunci. Aqfaluha itu ada kuncinya, tertutup, digembok. Ya. Ada gemboknya. Hanya itu saja jemaah sekalian. Begitu pentingnya mentadabburi Al-Quran. Dan kita katakan tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran, afala yahfazun Al-Quran. Jadi bukan berarti kita menganggap tidak penting menghafal, tetapi tidak ada ayat afala yahfazun Al-Quran. Kenapa mereka tidak menghafal Al-Quran? Tidak ada juga ayat afala yaqra'un Al-Quran. Kenapa? Karena pertama kali sudah mengatakan iqra', bacalah. Jadi tidak perlu bertanya lagi afala yaqra'un. Yang ada adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa? Tadabbur itu adalah bentuk kelanjutan daripada baca. Makanya tadi kita baca dulu tadarus, baru kemudian tadabbur. Karena perintah tadarus ada pada iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita baca Al-Quran. Itu melahirkan amalan yang disebut dengan tadarus. Dan ketika kita merenungkan, memaknai kata demi kata, ayat demi ayat, bahkan huruf demi huruf. Kenapa huruf demi huruf? Karena ada bahkan ayat dalam Al-Quran cuma kumpulan huruf-huruf. Namanya huruf muqatta'ah. Seperti alif, lam, mim. Dan itu memang tidak punya arti, tapi punya makna. Ya. Tidak punya arti karena bukan kata, tapi punya makna. Ya. Jadi begitu Al-Quran dalamnya, huruf demi huruf. Makanya Nabi mengatakan membaca Al-Quran itu mendapatkan satu hasanah satu huruf, dan satu hasanah mendapatkan 10 pahala. Dan Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi artinya apa? Huruf-huruf dalam Al-Quran pun juga mengandung makna. Dapat kita bayangkan, dan kita belum sampai ke sana. Kita memaknai satu ayat saja belum tentu, apalagi satu huruf. Kita lihat misalnya, kenapa banyak orang yang tidak mengenal Nabi dan keluarganya sebagai suatu entitas yang sangat luar biasa di mata Allah. Karena kita tidak mengerti kata huruf ba pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Satu huruf saja, huruf ba. Ya. Dan bahkan huruf ba itu masih 2 unsur, yaitu ada tulisan seperti
cawan, dan ada titik. Jadi kalau kita lihat huruf ba itu seperti ini, huruf ba. Ini ada dua di sini nih. Ini ada seperti cawan nih, ada seperti mangkok ya. Seperti lautan, samudra, dan di bawahnya ada titik ya. Jadi itu pun rahasia Pak sekalian. Jadi ba ini pun juga bukan satu huruf sebetulnya. Bahkan ada dua unsur dalamnya satu huruf itu, yaitu ada ada mangkoknya, ada cawannya, ada samudranya, dan ada titik di bawahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa itu titik? Oh, panjang sekali. Alam semesta, kehidupan ini bermula dari satu titik. Ya. Ilmuwan pun, para astrofisika pun mengatakan bahwa alam semesta sebelum menjadi begini adalah berbentuk satu titik, partikel elementer namanya. Ketika partikel elementer ini kemudian menjadi banyak, lalu kemudian berfusi, lahirlah Big Bang, ledakan besar. Lahirlah alam semesta. Luar biasa. Jadi dari satu titik. Kita pun manusia yang sekarang dalam tubuh kita terdiri daripada triliunan sel, itu bermula dari satu titik juga. Satu sel. Yang satu sel itu ketika berjumpa dengan sel pasangannya, membelah, dan seperti sekarang kita. Jadi kita pun dari satu sel. Kita membangun juga multidimensi. Multidimensi itu berasal daripada 3 dimensi. 3 dimensi berasal daripada 2 dimensi. 2 dimensi berasal daripada 1 dimensi. 1 dimensi bermula dari titik. Semuanya bermula dari titik. Jadi titik itulah yang membentuk garis. Garis itu adalah 0 dimensi. 1 dimensi. Titik adalah disebut dengan 0 dimensi. Semuanya bermula dari sana. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Sedemikian luar biasanya Al-Quran. Sampai pada tingkat Al-Quran itu menjelaskan semua rahasia-rahasia. Rahasia Al-Quran ada pada angka 19. Alaiha tis'ata asyara. Ya, seperti juga pernah diterangkan Ustaz kita yang dari Taifing tempo hari di sini dimasukkan sebagai, bahkan semua surat-surat itu juga menjelaskan dirinya sendiri. Contohnya ketika berbicara tentang tidak boleh kita berbisik, karena selalu kalau kita 2 berbisik, yang ketiga Allah. Kalau kita berbisik, maka yang keempat Allah. Kalau kita 5 berbisik, yang keenam Allah. Begitulah seterusnya. Kalau kita 6 berbisik, yang ketujuh Allah. Di dalam surat itu, surat Al-Mujadalah, setiap ayatnya pasti ada kata Allah. Menunjukkan bahwa Allah hadir pada setiap keadaan. Allah selalu bersama kita, walaupun kita sendiri. Walaupun kita cuma berdua berbisik. Maka pada surat Al-Mujadalah itu semuanya pasti ada kata Allahnya. Surat Al-Mujadalah itu adalah surat yang ke-57. Ya, ini dia. 58 ini dia. Coba Bapak sambil lihat sepintas. Bismillah pasti ada Allahnya. Ini ayat 1, ini ada Allahnya nih. Wallahu, Allah, Allah. Ayat 2 pasti ada Allahnya di sini. Allah, coba lihat. Ayat 3 pasti ada Allahnya lagi. Ya, ini Allah. Ayat keempat pasti ada Allahnya lagi. Pasti kita ada Allahnya lagi. Ini ada Allah di sini. Ayat 5 ada Allahnya lagi. Ya. Jadi tidak pernah ada tidak ada Allahnya. Ini Allah. Ya. Ayat ke-6 pasti ada Allahnya lagi. Ini Allah. Ayat ke-7 pasti ada Allahnya lagi. Ya, mana? Nih, ada Allahnya. Ya. Ini Allah. Sampai seterusnya. Sampai kapan? Sampai habis surat Al-Mujadalah 22 ayat. Sampai 22 ayat. Ayat 22 kita langsung loncat ke ayat 22 nih. Ya. Ada Allahnya. Jadi surat Al-Mujadalah surat tentang berbisik atau wanita-wanita bersumpah, dan di sana ada kata-kata berbisik, kan di sini berbisik bicarakan. Walaupun namanya bukan surat berbisik, tetapi di dalamnya ada berbisik. Maka Al-Mujadalah terkadang disebut dengan surat berbisik. Ya, kan di dalamnya tadi ada surat berbisik. Ya, nah karena berbisik artinya, dan Allah mengatakan setiap kita berbisik-bisik pasti Allah bersama kamu, bersama kalian. Nah, ternyata setiap ayat ada Allahnya. Seperti juga misalnya surat Qul Huwallahu Ahad. Allah menunjukkan cuma satu saja, dan ternyata di sana pun juga satu-satunya kasrah hanya satu. Apa itu kasrah? Kan di bawah, tersembunyi. Yang kelihatan itu yang nampak, yang indrawi kan yang di atas, Yang di atas. Kita anggap yang di atas ini adalah yang zahir. Yang di bawah itu tersembunyi. Ya, maksudnya tidak kelihatan secara indrawi, panca indera. Dan apakah harakat yang terletak di bawah? Namanya kasrah. Dan ketika Allah mengatakan Allah Ahad, di sini juga kasrahnya cuma Ahad, cuma di sini saja. Yalid. Di tempat lain tidak ada. Coba kita lihat di mas kalian. Nah, inilah semuanya rahasia-rahasia Al-Quran.
belum lagi dengan angka 19. Alaiha tis'ata asyara, di atasnya ada angka 19 yang bisa kita baca di dalam surat 74 ini ya. Ayatnya 30. Ya. Alaiha tis'ata asyara. Di atasnya ada angka 19. Dan 19 ini bukan bilangan sembarangan. Ini dalam matematik disebut dengan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan yang paling sophisticated. Kenapa? Tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, kecuali hanya dengan dirinya sendiri dan angka 1. Jadi kalau bilangan prima itu seperti 19, tidak bisa dibagi 2, tidak bisa bagi 3, tidak bisa bagi 4, tidak bisa bagi 5, tidak bisa bagi 6. Hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 19. 19 bagi 19, 1. Dan dibagi 1, yaitu 19 bagi 1, 19. Cuma itu saja bilangan prima. Dan ini mengatakan, kata kunci di atas Al-Quran adalah tis'ata asyara. Kan susah kita bayangkan di dalam Al-Quran, kok tiba-tiba ada bilangan prima, bilangan matematik. Dan kita tahu jemaah sekalian berbahagia, kecanggihan dunia sekarang adalah matematik. Namanya algoritma. Kita tidak bisa berjumpa di sini kalau tidak ada matematik. Karena algoritma itulah yang menyebabkan komputer ditemukan. Jadi komputerisasi, semua bisa dikomputerize karena adanya algoritma. Algoritma adalah bagian daripada matematika. Alaiha tis'ata asyara. Di atasnya ada angka 19. Begitulah. Maka Al-Quran bertanya tadi di sini. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. 83. Nah, kita kembali pada ayat 59 dulu ini. Kita kembali ke 59 ini. Kita sudah angkat ini kan sekarang sudah ada 83. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini harus kita camkan lagi nih. Orang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri minkum. Jadi ketika ulil amri tidak disebut taat lagi. Kenapa? Ini satu kesatuan. Jadi ulul amri yang dimaksud di sini bukanlah kepala negara kita, bukanlah raja kita. Kepala negara raja kita bagus, perlu kita patuhi, tapi ada batasnya. Selama dia jadi raja, selama dia jadi kepala negara. Kalau di Indonesia presiden hanya maksimal 5 tahun. Ya. Jadi kalau begitu yang dipatuhi orangnya atau presidennya kan begitu. Sedangkan yang namanya rasul tak bisa dipisahkan antara orangnya dan jabatannya sebagai rasul. Kalau presiden itu kan jabatannya bisa dipisahkan dengan orangnya. Nah, sini dikatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nanti kita akan bahas lagi dalam ayat ini. Baru kita lihat gambar ini lagi. Selalu 3 komponen ini tak terpisahkan. Ya. Ini tak terpisahkan 3 komponen ini. Yaitu Allah, Rasulullah, dan ulil amri di antara kalian. Dan ini dianggap satu bagian ini. Ya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Muhammad, Rasulullah. Dan tadi sudah di atas dikatakan, taat kepada Allah, hakikatnya taat kepada Rasulullah, hakikatnya taat kepada Allah. Ya. Wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya taat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada ulil amri, hakikatnya taat kepada Rasulullah. Jadi ini adalah 3 hal. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Baru ayatnya. Coba ayat ini menjelaskan fatalnya kalau tidak ada ulil amri. Coba kita lihat. Wa idza ja'ahum amrun minal amni. Apabila datang kepada mereka amrun, satu urusan. Berkaitan dengan al-amni, keamanan. Berarti maksudnya berkaitan dengan masalah-masalah keamanan umat Islam. Awil khaufi, ataupun hal-hal yang menakutkan tentang ancaman. Jadi kita artikan perdamaian misalnya dan perang. Itu kan penting sekali. Kalau tidak ada yang punya otoritas berbicara tentang perdamaian dan perang, akhirnya bisa di bypass, bisa bisa diambil alih, di take over oleh orang seperti Abu Bakar al-Baghdadi atau orang yang semacamnya. Tiba-tiba mengaku sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi. Kalau ada urusan keamanan dan ancaman, azau bihi. Banyak umat Islam langsung menyebarluaskannya. Artinya membangun opini sendiri maksudnya di sini Pak Ustaz. Mereka membuat persepsi sendiri lalu menyebarluaskannya. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Kita terjebak pada opini yang dibangun mereka dan kita justru tanpa sadar menyebarluaskan opini mereka.
Justru seperti tadi, kita menari padahal yang menabuh gendang adalah mereka. Jadi mereka menabuh gendang dan kita menari. Dan itu yang mereka inginkan. Ketika mereka menabuh gendang dan kita menari, artinya apa? Tanpa sadar kita telah menjalankan agenda-agenda mereka. Lalu bagaimana bagusnya, bagaimana benarnya berdasarkan Al-Quran ayat ini? Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Ya. Seandainya mereka mengembalikannya, kan sebelumnya adalah farudduhu ila Allah wa rasul. Seandainya mereka mengembalikan kepada rasul dan ulil amri ini, dikembalikan kepada rasul, ya, dan ulil amri di antara mereka. La alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Niscaya dia akan mengetahui. Yang menyebarkan tadi berita akan mengetahui. Alladina yastanbituna. Orang-orang yang yastanbituna minhum. Orang-orang yang melakukan penelitian yang sebenar-benarnya. Orang-orang yang melakukan pengamatan akan mengetahui. Ya. Jadi harus kembali kepada ulil amri di sini. Nah, pertanyaannya kalau kita artikan, ulil amri itu adalah kepala negara, dan kita berada di Amerika. Bayangkan kalau kita kembalikan kepada Joe Biden misalnya. Lah Joe Biden lah yang memutuskan mengirim bertonton senjata dan amunisi ke Israel, membunuh Palestina. Coba bayangkan. Ya. Belum lagi kalau Bapak Ibu ada di Israel, kan di Israel ada juga penduduk orang Arab dan Islam. Ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu ada di Israel di sana? Dan setuju dengan tindakan Netanyahu untuk menggenosida, memusnahkan ras bangsa Palestina yang ada di wilayah Palestina sendiri. Dapat Bapak Ibu bayangkan, kalau kita artikan ulul amri itu adalah kepala negara kita. Jadi ulul amri ini adalah mereka yang ditunjuk oleh Rasul, karena ini satu kesatuan ini. Ya. Jadi inilah, kalau tidak ada ini, maka kita menjadi bermasalah. Kepada siapa dikembalikan ini masalah? Kan dikatakan bahwa seandainya ada masalah keamanan dan ancaman terhadap umat Islam, tidak boleh setiap kita berbicara, apalagi menyebarkannya, membangun opini, menjadi liar. Harusnya radduhu, harusnya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan ulil amri. Supaya apa? La alimahu, pasti alladzina yastanbitunahu minhum, orang-orang yang peneliti, orang-orang yang sangat jeli, yang tidak gampang mengeluarkan pendapat, itu pasti akan mengetahui hakikat daripada keamanan dan ancaman tersebut. Dari mana asalnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Walaula fadlullahi alaikum. Jadi mereka pasti akan mengetahui bahwa walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah. Kita sudah bicara sebelumnya, itu fadlullah, yaitu ulil amri, Rasul. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatu, dan rahmatnya, ingat Nabi Muhammad rahmat, lattabatumus syaitan, pasti kalian akan mengikuti syaitan. Ya, kita semuanya akan mengikuti syaitan, kecuali hanya sedikit yang tidak. Dan khawatir jangan-jangan ini yang terjadi sekarang. Karena kita tidak mengakui adanya ulil amri, artinya apa? Lattabatum, benar-benar. Ini menggunakan lam taukid. Ya. Benar-benar kalian semuanya mengikuti syaitan, kecuali hanya sedikit di antara kalian. Lattabatum syaitana illa qalila. Jadi sudah dua kali kita bertemu kata-kata illa qalila. Ya. Lattabatum syaitana illa qalila. Kita teruskan, waktu kita habis. Cobalah lihat di Maskesar bagi apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Ini berita kita ambil ini minggu kemarin, 17 Maret. Ini kan hari ini 18. Ya. Dikecam berbagai negara, Netanyahu tetap akan meluncurkan serangan ke Rafah. Rafah itu adalah tempat pengungsian terbesar yang ada di Gaza. Dan itu letaknya di dekat perbatasan dengan Mesir. Dan Mesir sudah menutup perbatasannya. Kemarin kasus-kasus seperti bantuan yang diberikan dan kemudian mereka ditembak itu di sekitar Rafah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau Netanyahu telah mengambil keputusan dan menyerang Rafah? Apa yang terjadi kira-kira? Terjadi pembantaian massal dan benar-benar genosida. Dan lihatlah wajahnya Netanyahu. Ya. Wajah tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Ya. Coba kita lihat. Perdana Menteri, ini kita ambil dari Detik. Ini Detik News. Sumber beritanya Detik News. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan tentara Israel akan melancarkan serangan darat di Rafah, Gaza. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menghentikan serangan
meskipun tekanan datang dari internasional. Coba lihat. Tidak ada lagi yang didengarkan. Tekanan internasional termasuk PBB tidak didengarkan lagi. Kan ini benar-benar seperti setan jemaah sekalian. Tekanan internasional terbesar apapun, ini kata Netanyahu, kata dia nih. Tekanan internasional sebesar apapun tidak akan menghentikan kami mewujudkan seluruh tujuan perang. Apa tujuan perangnya? Membumi hanguskan Gaza. Menghabisi orang Palestina yang ada di Gaza. Genosida, ethnic cleansing. Untuk melakukan hal ini, kami juga akan beroperasi di Rafah. Kata Netanyahu dalam rapat kabinet berdasarkan video yang dirilis oleh kantornya, dilansir oleh AFP Minggu 17 Maret 2024. Ya. Luar biasa jemaah sekalian. Ya. Ini kita lihat Netanyahu. Baru kita lihat berita berikutnya. Lalu kita lihat ayatnya. Ya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Faqatil fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Pertanyaannya, komandonya siapa? Kan gitu. Pemimpinnya siapakah? Bicara perang kan pasti ada panglimanya. Kalau tidak ada, jangan-jangan nanti panglimanya di belakangnya tidak tahu siapa di belakangnya Abu Bakar al-Baghdadi, kita tidak tahu. Ya. Jabhat al-Nusra, siapa yang bentuk Jabhat al-Nusra? Dan banyak lagi jabhat-jabhat yang lain di Suriah yang mengacau Suriah. Harus ada jelas komandonya tadi siapa? Ulul amri lagi. Karena katakan faqatil fi sabilillah, perangilah, berperanglah di jalan Allah. La tukallafu illa nafsaka. Kalian tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan. Artinya apa? Seperti yang kita bahas sebelumnya, perang itu berlapis-lapis. Ada di front terdepan, front line, dan ada di tengah, dan ada di belakang. Nah, bagi kita seperti yang ada di Singapura, Malaysia, Indonesia ini, ya di belakang. Menjadi apa? Pendukung mereka. Dukung apa? Dukung logistik, dukung opini, dukung semangat. Ya, seperti itu. Membangun opini di tengah-tengah masyarakat. Karena dalam peperangan, opini itu adalah termasuk salah satu amunisi yang sangat penting. Kalau sudah kalah dari opini, dia akan kalah. Lama-kelamaan dia akan kalah. Ya. Dan itu tugas kita sekarang, membangun opini. Bahwa yang terjadi sekarang di sana adalah pembantaian, bukan peperangan. Ya. Faqatil fi sabilillah. Dan berperanglah di jalan Allah. La tukallafu nafsun, la tukallafu illa nafsaka. Allah tidak akan dibebani kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Wa harridil mu'minin, dan kobarkanlah ini. Inilah tugas kita, harridil mu'minin. Ya. Jadi bukan justru Ustadz ngajak-ngajakin orang untuk melupakan Gaza, ayo kita pergi rame-rame umroh. Bukan itu Pak Ustadz. Ini harridil mu'minin, ini perintah. Kobarkanlah semangat orang mukmin, dan ayat seperti ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Karena dengan cara kerja yang terorganisasi, well organized seperti ini, asal Allah boleh jadi Allah, atau mudah-mudahan Allah ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Allah akan menolak, membatalkan, menggagalkan rencana-rencana buruk para pelaku kejahatan itu, alladzina kafaru. Kenapa? Kita lihat di belakang kita Allah. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu taqilan. Allah bisa memberikan balasan yang lebih dahsyat dan lebih keras. 84. Sebelum kita 85, kita lihat lagi berikut ini. Ingat, semua kita harus mengobarkan semangat umat Islam. Ya. Jemaah sekalian, ini adalah kita ambil dari dompet dua Pak. Di Malaysia pasti ada, di Singapura juga mungkin ada. Ini di Indonesia Pak. Di Indonesia terkenal satu lembaga kemanusiaan yang disponsori oleh sebuah media massa yang bercorak Islam, namanya Republika dulu. Membentuk satu lembaga kemanusiaan namanya Dompet Dua Pak. Ya. Dompet Dua Pak. Dompet untuk orang-orang lemah. Ya. Ini adalah mereka ini baru kemarin saya ambil ini. Jadi baru juga, ini berita terbaru juga. Kuatkan mereka. Maksudnya ini di belakang ini adalah Gaza. Kuatkan mereka saat Ramadan di tengah gempuran penjajah. Kata-katanya bagus. Kuatkan mereka saat Ramadan di tengah gempuran penjajah. Bapak sekalian, ini sejak awal Dompet Dua Pak, sejak awal kasus Gaza, ulangi lagi, sejak awal kasus Gaza, berarti sudah 4 bulan lebih, terkumpul berapa? 11 miliar. Ya kalau saya punya uang 11 miliar tentu banyak. Tetapi kalau umat Islam, nggak usah kita masukkan Malaysia dulu, nggak usah kita masukkan Singapura. Kita Indonesia saja, yang penduduk Islamnya sekitar 200-an juta orang. Terkumpul 11 miliar, tidak ada apa-apanya Pak. Malu sebetulnya Pak.
Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, penduduk Islamnya 200 juta lebih. India saja Islamnya cuma 100 juta, Pakistan cuma 100 jutaan, Indonesia 200 juta lebih umat Islam, hampir 290 juta, tetapi yang terkumpul cuma 11 miliar rupiah, Pak sekalian. Ya, nanti tinggal Pak Haji Ahmad Torpedo yang meringgitkan, tinggal Pak Burhan di Malaysia yang mendolar Singapura kan. Pokoknya rupiahnya 11 miliar rupiah, 11,9. Ya kita bulatkan saja 12 miliar rupiah. Bayangkan Pak. Sudah 4 bulan ini, coba, yang terkumpul hanya 12 miliar. Donaturnya yang menyumbang cuma berapa? 55.000 orang. Lihat ini Pak, ini ada di lengkap. Donaturnya 55.000 orang. 55.486. Selama masih ada 228 hari. Ya, coba. Coba ini 55.000 Pak orang yang berdonasi di sini. Ya. Mari kita lihat berita berikut ini. Ya. Rekor jumlah jemaah umrah dari luar Arab Saudi. Ini tidak termasuk Arab Saudi, Pak sekalian. Dari luar Arab Saudi. Dan tentunya terbanyak dari mana? Dari Indonesia. Kenapa? Indonesia negara muslim terbesar. Rekor jumlah jemaah umrah dari luar Arab Saudi sebanyak 13.555.000 orang. Kita sebut saya 13 juta orang. Ini tahun 2023 Pak ini. Data ini 2023. Ya. Ini juga beritanya bagus baru nih. 10 Januari 2024. Jadi ini data tahun 2023. Ya. Coba lihat lebih lengkapnya beritanya. Ini dari Kompas, ini kita ngambilnya dari Kompas, kompas.com. Artinya sumber berita yang cukup kredibel kalau di Indonesia. Jumlah jemaah yang menunaikan ibadah umrah sepanjang tahun 2023 mencapai 13,55 juta orang. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufik Ar-Rabi'ah, mengatakan jumlah jemaah umrah tersebut diperkirakan meningkat sebanyak 58% dibandingkan tahun 2019. Pernyataan itu disampaikan Rabi'ah saat memberikan pidato pada konferensi dan pameran haji. Sebelumnya, jumlah jemaah umrah dari luar kerajaan Saudi terbesar terjadi pada tahun 2019, diperkirakan 8,5 juta. Dan tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 13,55 juta. 13,55 juta, coba kita menghitung matematika. Kita bulatkan saya 13 juta, Pak. Tidak usah 13,55 juta. Jadi kita bulatkan saya 13 juta, ini 13 juta. Ya. Katakanlah satu orang, kan kalau di Indonesia Pak, berumrah itu bisa sampai 30 juta Pak. Jadi informasi buat ikhwan kita di Singapura dan Malaysia, untuk ukuran Indonesia, umrah itu 30 jutaan di Indonesia sekarang. Ya. Nah, tidak usahlah 30 juta, 10 juta saja disisihkan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Ingat tadi, semua kita harus memberikan semangat dari belakang. Dukungan, support dari belakang. Anggota umrah yang tidak jadi umrah, dibatalkan dulu, nanti tahun-tahun berikutnya. Yang 30 juta, ambillah 20 jutanya. 10 jutanya diberikan kepada rakyat Gaza tadi. Store kepada dompet duafa. Dikali 13 juta orang. Seluruh dunia lah, bukan hanya Indonesia. Tapi katakanlah 10 juta. Termasuk Indonesia. 13 juta kali 10 juta berapa Bapak sekalian? 130 triliun. Coba. Nih, 130 ribu, 130 juta, 130 miliar. 130 triliun itu angkanya. Kalau 3 nolnya di belakang ini kan 130 ribu. 6 nolnya di belakang 130 juta. 9 nolnya 130 miliar. 12 nolnya 130 triliun rupiah. Bayangkan Pak. Berapa tadi terkumpul dari Republika? Cuma 11 miliar. Malulah jemaah sekalian bahagia kita ini sebagai umat Islam. Maka wajarlah kalau Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Coba. Sementara Allah berfirman apa? May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha. Siapa yang yashfa syafa'atan, memberikan bantuan, menyempurnakan kebajikan, maka dia akan mendapatkan bagian daripadanya. Ini bagian daripadanya. Kalau cuma umrah berapa dapatnya? Nggak seberapa. Itu cuma sunat. Tapi kalau mendukung di Gaza, jemaah sekalian, menyelamatkan seluruhnya, ya yashfa syafa'atan hasanatan, kata Al-Quran. Ya. Maka dia akan mendapatkan bagian. Ini menggunakan kata syafaat. Ulangi lagi, ini menggunakan kata syafaat. Ini syafaat nih. Ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, kalau Anda ingin mendapatkan syafaat dari Allah, Rasulullah, dan
ulul amri nanti di akhirat, kalian harus memberikan syafaat yang baik kepada umat Islam selama hidup di dunia. Dan di mana umat Islam itu kaitannya dengan perang tadi di atas. Ini kan tadi kelanjutan dari 84. Ya. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Siapa yang memberikan syafaat buruk, yakun lahu kiflum, juga mendapatkan bagian daripadanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ingat, Allah berkuasa. Allah tahu semuanya perbuatan kita. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jadi saya kira jemaah sekalian, nanti Bapak Ibu baca ayat ini baik-baik, dalam-dalam, bahwa menggunakan kata syafaat. Ya. Padahal kan kita seharusnya tidak bisa memberikan syafaat kan? Yang bisa memberikan syafaat hanya orang-orang tertentu itu dalam Al-Quran. Tapi kok di sini menggunakan kata syafaat? Makanya penerjemah juga bingung ini memberikan apa ini. Akhirnya diterjemahkan syafaat juga. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik. Syafaat itu sebetulnya secara bahasa artinya menggenapkan. Ya. Lawannya witrun. Witrun itu ganjil. Ketika digenapkan, misalnya 3 digenapkan jadi 4, itu syafaat. Ya, 5 digenapkan jadi 6, itu syafaat namanya. Makanya ada kata-kata wasyaf'i wal watri. Ya. Syafaat itu malam yang genap dan malam yang ganjil. Jadi syafaat itu menggenapkan. Kenapa? Mereka kekurangan. Jadi kan menunjukkan bahwa diberikan kepada mereka kekurangan. Lihatlah saudara-saudara kita di Gaza, video yang kita putar tadi pagi, coba dimasukkan. Mereka kekurangan dengan sangat-sangat ekstrim kekurangannya, sampai kelaparan, sampai banyak keluarga yang terpaksa makan kaktus saja, dimasukkan. Yang tumbuh di padang pasir kan kaktus. Mereka makan kaktus untuk memenuhi perut kosong mereka. Sementara kita makan dengan kenyang, Pak Bos sekalian. May yashfa' syafa'atan hasanatan. Kalau orang yang sudah percaya kepada Karbala baru melakukan ini, Pak, aduh susah kita bayangkan. Ya, bukankah Karbala mengajarkan kepada kita, setiap kita ingin makan, ingatlah Imam Hussein yang kelaparan. Setiap kita ingin minum, ingatlah Imam Hussein kelaparan. Dan itu sekarang terjadi di Gaza sekarang. Jadi Karbala sekarang telah menjadi nyata, menjadi realita di Karbala, di Gaza. Ya. Dan Allah hanya minta kita, mayashfa syafa'atan hasanat yakullahu, dia akan memberikan bagian daripadanya. Semoga Bapak Ibu sekalian ini bisa memberikan kembali gambaran utuh kepada kita tentang Al-Quran, karena waktu kita sudah habis. Mohon maaf, ini panjang sekali pembahasannya karena berkaitan dengan ini, Bapak Ibu sekalian, ini tidak diatur Pak Ibu sekalian, tidak diurut, tidak diskedulkan sebelumnya. Kok bisa sekarang ayat ini di bulan Ramadan pula berbicara tentang perang yang kebetulan terjadi sekarang di Palestina? Luar biasa ini Mas sekalian. Ini tidak diatur-atur. Kan ada ayat surat-surat lain yang tidak berbicara tentang perang. Kok kenapa di sini tiba-tiba bicara tentang perang? Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semuanya. Mohon maaf, petang ini tidak ada pertanyaan. Jadi yang punya pertanyaan dicatat, nanti sebentar subuh baru kita tanyakan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih mohon maaf lagi karena waktu bertanya tidak ada, karena pembahasan kita cukup panjang ya. Karena kita sampaikan data-data, karena kita tidak ingin berbicara hanya asal berbicara. Kita tidak ingin hanya asal ngomong. Kita ingin menunjukkan bahwa yang kita bicarakan itu adalah data, dan Bapak Ibu sudah lihat tadi data-datanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ibu Ayu. Ya, sama-sama. Semua terima kasih Pak Ustaz, Ibu Ayu. Sama-sama Bapak. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bu.